Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pemirsa TV Undar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Rektor, seluruh sivitas akademika Universitas Darul Ulum yang juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di bulan Ramadan ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diberi kesempatan memasuki dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semua ini adalah merupakan anugerah terbesar bagi kita tatkala kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umur kita, diri kita semuanya masih diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Tentunya yang kedua, sholawat dan salam tertuju kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa semua, bahwasanya di bulan Ramadan ini mari kita bersama untuk melakukan review atas segala yang kita lakukan, dan juga termasuk apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, untuk kita jadikan muhasabah, untuk kita jadikan evaluasi diri, agar sisa yang 10 hari ini kita semua senantiasa ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang kita cintai bersama ini. Untuk itu kita bersama mengingat apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan kepada kita, karena saking kasih sayangnya Allah kepada kita semua umat Muhammad ini, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang telah diciptakan. Tentunya Allah memiliki skenario terhadap sebuah perjalanan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang skenarionya Allah itu tak lain, tidak ada skenario yang buruk, akan tetapi menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kemanfaatan dalam kehidupannya, manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain, dan manfaat dalam keseluruhan kehidupan yang ada di dunia hingga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua ini adalah agar kita menyembah kepadanya.
wa ma umiru illa liya'budu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks inilah keseluruhan yang ada selama durasi waktu 24 jam. Tentunya pertanyaannya bagaimana itu bisa menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi terjaga, dalam kondisi bangun, dalam kondisi tidur, semuanya masih tetap dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah di dalam durasi waktu selama 12 bulan, ada waktu 1 bulan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua sebagai hambanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana setiap tahun melakukan update diri, melakukan pembaharuan yang ada pada diri kita, mengingatkan diri kita dari keseluruhan organ tubuh kita hingga pada ruh yang ada pada diri kita. Nah, disitulah letak la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sapaan yang sangat mesra. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, juga sebagaimana puasa yang dulunya juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu, agar semuanya, kalian semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya puasa yang diberikan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada umat-umat yang terdahulu hingga umat-umat yang terakhir umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bertujuan untuk kebaikan, agar kita kembali kepada relnya sesuai konstruksi yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan untuk kemanfaatan kemaslahatan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV Undar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam melihat tentang takwa, ada salah satu pendapat yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau menulis kitab Nasoihul Ibad. Beliau menyampaikan ada 4 indikator seseorang itu bisa dikatakan atau bisa disebut memiliki ketakwaan atau sesuatu yang membekas dalam diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menginterpretasikan takwa yang terdiri dari 4 huruf, yakni ta, kemudian qaf, kemudian wawu, kemudian ya. Beliau Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan dengan huruf ta yang ada pada takwa
beliau mengartikan dengan kata-kata tadarru'. Orang yang senantiasa mendekatkan diri, senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, senantiasa dalam bahasa Jawa itu DP-DP, selalu mengharap dan memohon dengan segala ketawaduannya, melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut tadarru'. Paling tidak dalam tadarru' kepada Allah, seseorang senantiasa menyadari bahwa dirinya ini tidak pernah lepas dari dosa. Manusia itu tidak lepas dari kekurangan, kekhilafan, dosa, lalai, dan lain sebagainya. Karena sifat manusia sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang diciptakan antara kelebihan dan kekurangan, antara ingat dan lupa melekat jadi satu dalam ruh maupun dalam jasad kita yang melekat pada diri kita. Pentingnya tadarru', senantiasa mendekat dan menyadari takkan pernah dalam diri kita ini, kalau istilah orang Jawa itu jenenge wong urip mesti ketempelan dosa. Jenenge wong urip mesti ketempelan ada kekurangan, kekhilafan, baik itu disengaja maupun tidak, baik karena dirinya sendiri maupun akibat atau terbawa dari komunitas-komunitas yang ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu dengan tadarru', mengingat atas dosa yang ada sebuah kesadaran taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sering dilakukan oleh para jamaah tarekat ketika melakukan tadarru' kepada Allah. Beliau senantiasa melakukan doa yang senantiasa dilantunkan, astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih, dengan segala kesadaran yang ada pada dirinya. Semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan pengampunan dari keseluruhan dosa-dosa kami, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Pentingnya kita setiap waktu, setiap teringat melakukan tadarru' kepada Allah, seraya juga melakukan muhasabah di dalam tadarru' itu, dan pada akhirnya memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengalir dalam keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Untuk itulah, sebagai indikator tanda-tanda orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya memiliki kesadaran diri untuk senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengharap atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tadarru' itulah
diri kita bisa menyandarkan kepada Allah, sebagaimana juga kelanjutan setiap waktu, setiap sholat Fatihah yang kita baca, iya kana budu wa iya kana sta'id. Pemirsa TV Undar rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata beliau, indikator orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rasa dan juga perilaku yang qanaah. Qanaah ini bisa menerima atas sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan rizki maupun urusan-urusan yang lain, yang dalam dirinya itu selalu bisa menerima atas segala hal setelah ikhtiar yang dilakukan secara maksimal telah dilakukan. Kemudian dalam bahasa lain, qanaah itu orang yang bisa berdamai pada dirinya sendiri. Dalam bahasa lain pula, kalau dalam perspektifnya orang Jawa, orang qanaah itu orang yang tidak ongso-ongso. Ongso-ongso itu merasa kurang terus, tidak merasa sesuatu yang telah diberikan atau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu indikator yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa dengan qanaah itu tentunya akan memiliki dampak lain. Orang yang qanaah itu pasti hidupnya bisa tentrem. Orang yang qanaah itu hidupnya mesti ayem. Ini sisi-sisi lain sebagai dampak terhadap qanaah yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah wirai. Wawu dimaknai oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sifat wirai. Wirai itu memiliki kehati-hatian diri di dalam melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu dari hak-haknya diri maupun hak-haknya orang lain. Lebih dekat dengan sifat qanaah. Kalau qanaah itu sudah ada pada diri, maka cenderung ya, walaupun yang namanya qanaah, namanya wirai itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada wirai masih di tingkat kelas pertama, kelas kedua, yang kelas paling tinggi ya, termasuk yang sering diceritakan ya, tentang wirainya Mbah Yai Romli. Itu saking wirainya kalau meminum kopi itu hanya diseripit saja. Karena kenapa tidak dihabiskan? Beliau selalu berpikir di samping, di belakang banyak santri-santri yang ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diminum oleh Mbah Yai Romli, yakni kopi atau makanan-makanan yang lain,
selalu tidak dimakan dengan dihabiskan. Karena selalu berpikir banyak di antara para santri yang mengharap keberkahan-keberkahan atas apa yang ada dalam sebuah makanan yang tersajikan untuk beliau. Nah, sifat kehati-hatian ya termasuk ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, tentunya kita harus memiliki risalah, ini dari mana, kemudian peruntukannya untuk apa. Paling tidak ada tafakur, dan pada akhirnya bisa memilah-milah, oh ini untuk ini, yang ini untuk ini. Nah, ini bagian dari kita belajar untuk bisa masuk dalam indikator yang ketiga tentang takwa Allah, tentang takwa itu yang salah satunya diidentifikasi dengan sifat-sifat wirai yang ada pada diri kita semua. Kemudian yang keempat, yaknya ini adalah yakin bahwa apa yang kita lakukan, ibadah Ramadan yang kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkonstruksi dalam durasi waktu Ramadan selama 1 bulan yang seluruhnya diperuntukkan untuk umat Muhammad ini, ending akhirnya la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rahmat yang diturunkan di dunia maupun rahmat yang diturunkan nanti di akhirat. Termasuk yakin kepada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya tatkala umatnya itu mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita perlu melakukan perenungan selama 1 bulan penuh. Tidak hanya kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad, akan tetapi di luar kita menjalankan ibadah puasa, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseluruhan ibadah kita langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melakukan penilaian atau yang memberikan reward terhadap apa yang kita lakukan. 10 hari yang pertama, dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad bisa memasuki 10 hari yang pertama. Kemudian 10 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berupa pengampunan, berupa maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad yang mau nurut
terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 hari yang ketiga. Nah, saat ini kita berada di 19 hari perjalanan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nanti malam sudah mulai masuk paruh yang ketiga, yakni 10 hari yang ketiga. Di mana 10 hari yang ketiga ini mulai banyak di antara kita semua orang-orang yang bertakwa berlomba-lomba untuk meningkatkan semakin meningkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bonus terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah sertifikat itqum minan nar. Perjalanan untuk memperoleh tiket atau sertifikat itqum minan nar. Ini perjalanan yang dilakukan selama 1 bulan penuh, dan juga pada akhirnya di akhir Ramadan ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, zakatan nafas, untuk menzakati terhadap diri kita, karena terkait amaliyah jasadiyah yang berupa kita mengeluarkan zakat fitrah yang pada umumnya dengan mengeluarkan berupa bahan makan, kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu. Kalau belum kita keluarkan zakat fitrah itu, mu'allakun bainas sama'i wal ard, maka ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, bahkan juga pada saat kita semua mengharapkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah yang terbesar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Lailatul Qadar, kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amal yang kita lakukan itu menurut dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bainas sama'i wal ard. Dia berada pada posisi yang tidak sampai kepada Allah, melanglang buana. Artinya kandas di tengah perjalanan. Ya tentunya kewajiban ini Allah memberikan kewajiban bagi yang memiliki kemampuan, yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ukuran minimal mengeluarkan zakat fitrah itu wajib mengeluarkan tatkala apa yang dimakan besok harinya di hari raya Idul Fitri itu masih ada yang dimakan untuk dirinya maupun keluarganya. Nah, dari 4 indikator yang ada ini, insya Allah di bulan Ramadan dengan kita berlapar-lapar, artinya
meninggalkan makan minum selama 1 hari dapat menjadi sebuah proses kita semua untuk semakin mudah, semakin ringan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka diri kita akan semakin mudah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks lain juga selama 1 bulan di bulan Ramadan ini kita semua diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa ini ya dalam rangka untuk menuju pada titik nol ya. Kalau dalam bahasanya teman-teman TI itu ya kita perlu update diri ya. Segala yang ada pada diri kita, jasad kita melalui puasa juga akan ada terjadi recovery diri. Kemungkinan juga sisa-sisa kelebihan-kelebihan apa kalori yang ada pada tubuh kita melalui kita berpuasa akan tertata kembali, dan pada akhirnya jiwa raga kita akan terupdate, dan insya Allah setelah Ramadan langkah kita ke depan akan semakin ringan, akan semakin mudah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan tugas kehidupan ini. Tak lain adalah kita ditugaskan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga sekaligus marilah kita mengharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan selama 19 hari berjalan ini hingga nanti akhir Ramadan semuanya kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dampak agar la'allakum tattaqun bisa membekas pada diri kita, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan bila kita masih diberi tambahan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perjalanan untuk menuju kepada Allah ilallah, kemudian dalam diri kita ini pasti tertanam, diri kita ini dari Allah, minallah, oleh Allah, agar kita ini ilallah, menuju kepada Allah. Ketika kita menuju kepada Allah, maka Allah dan kita mengharap agar diri kita ini senantiasa ma'allah, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu
sebagai penutup pertemuan pada hari ini, atas segala kekurangan, kekhilafan apa saja yang kami lakukan ada kurang di dalam memberikan sedikit yang tersampai di TV Undar ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon, mengharap tadarruk kepada Allah, dan juga sekaligus kalam takorrub kepada Allah, dan juga sekaligus kalam permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Semoga kekurangan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemafhuman di dalam kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'al husni dzanni bi hadratika ya mannan. Sa'altuka rabbi sihhata qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula khayatin fi kamali istiqomah wa khifdzan minal ijabi wal kibri wal khasati wa rizqan halalan wasi'an ghairu nakisin yakunu lana aunan alaman hajir rosati. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.